Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih milih kalian Ustaz wonten ing pelajaran sinau basa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sugeng enjang para siswa ingkang muga-muga dirahmati Allah. Alhamdulillah wonten ing dinten sapunika kita atas diparingi kesempatan dan Gusti Allah kangge sinau sesarengan wonten ing piwucal basa Jawa. Dan ing dinten sapunika kita bakal sinau babagan tandha pitakon. Ya. Anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bersama-sama belajar dalam pelajaran bahasa Jawa. Hari ini kita akan belajar tentang tandha pitakon atau tanda tanya. Nah, silakan dicermati penjelasan dari Ustadz. Jika ada materi yang penting silakan dicatat ya. Kita latihan belajar mencatat hal-hal penting yang kita temui atau kita dengar. Bismillah. Tandha pitakon lan ukara pitakon. Tandha pitakon yaiku tandha kanggo mungkasi ukara pitakon, utawa tegese yaiku tanda tanya, yaitu tanda untuk mengakhiri kalimat tanya. Jadi kalau kita bertanya, membuat kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalimat biasanya cuma tanda titik. Tapi kalau kalimat tanya itu nanti akhirannya ya, kalimatnya nulisnya diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya. Ukara pitakon yaitu ukara kang njaluk wangsulan, atau tegese kalimat tanya yaitu kalimat yang meminta jawaban atau membutuhkan jawaban. Jadi kalimat tanya itu kalimat yang perlu dijawab. Nah, anak-anakku yang semoga dirahmati Allah, nanti ketika kalian sudah naik kelas jenjang berikutnya, nanti insyaallah akan mempelajari juga ada kalimat-kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Nah, tapi itu nanti ya. Sekarang di kelas 2 kita akan belajar tentang kalimat-kalimat tanya yang memang itu perlu dijawabnya. Pada dasarnya kalimat tanya itu membutuhkan jawaban. Tuladha tembung pitakon. Nah, ini adalah contoh kata tanya. Nah, kalau kita bertanya berarti kita membutuhkan kata tanya ya. Nah, contohnya yaitu Ustaz tampilkan ada 3 bentuk bahasa. Yang pertama nanti akan Ustaz tampilkan dalam bahasa Indonesianya. Kemudian di kolom ngoko itu berarti nanti kata tanya dalam bahasa Jawa ngoko. Kemudian nanti di bawah kolom kromo itu nanti kata tanya dalam bahasa kromonya ya. Bismillah. Nah, di situ ada bagaimana, apa, di mana, siapa, mengapa, berapa. Nah, kuwi mau kabeh itu ini tembung pitakon ya. Itu semua tadi contohnya kata tanya. Nah, masih ada yang lain ya, kata tanya yang lain masih ada, hanya kita batasi kali ini hanya ada 6 itu saja yang kita pelajari ya. Nah, bagaimana bahasa Jawane yaitu kepiye atau kepriye ya. Bisa kepiye, bisa kepriye. Basa kromane kados pundi, kados pundi ya. Apa, bahasa Indonesianya apa, kalau ngukuhnya itu opo ya, sama-sama tulisannya apa, tapi kalau bahasa Indonesia bacanya apa, kalau bahasa Jawa membacanya jadi opo ya. Basa kromane yaitu punopo, tulisannya punapa tapi membacanya punopo ya. Di mana, bahasa Jawa ini ing endi, bahasa kromane wonten pundi,
wonten pundi. Siapa basa Jawane sapa. Nah, tulisannya sapa tapi membacanya sopo, sopo. Basa kramane sinten, sinten. Mengapa? Basa Jawane ngopo atau kena ngopo, tulisannya ngapa atau kena apa, tapi cara membacanya ngopo atau kena ngopo, kena ngopo. Basa kramane wonten punapa, wonten punapa. Berapa? Basa Jawane piro. Nah, tulisannya pira tapi cara membacanya piro, piro. Basa kramane pinten, pinten. Nah, iki mau tuladhane atau contone tembung pitakon nggih. Nah, banjur gunane tembung pitakon yaiku kegunaan dari kata tanya, yaitu sesuai dengan kata tanyanya apa ya. Nah, oke. Kepiye? Nah, kepiye itu bagaimana tadi ya? Atau basa kramane kados pundi? Nah, itu gunane kanggo nakokake kahanan utawa cara. Nah, atau artinya menanyakan keadaan atau cara. Tuladha ukara pitakone yaiku contoh ukara pitakone atau contoh kalimat tanyanya, penggunaannya ya. Kepiye sawahmu saiki? Kepiye sawahmu saiki? Basa kramane kados pundi sabinipun panjenengan sakmenika? Nah, kados pundi sabinipun panjenengan sakmenika. Jadi anakku yang semoga dirahmati Allah, kepiye basa kramane kados pundi ya. Sawah itu sabin. Nah, tapi kalau jadi sawahmu ya basa kramane jadi sabinipun panjenengan ya. Kamu itu panjenengan ya. Basa kramane kamu, kowe itu panjenengan. Saiki basa kramane sakmenika. Nah, artinya apa itu? Artinya bagaimana sawahmu sekarang? Nah, atau lebih jelasnya karena itu tadi menanyakan keadaan kan. Nah, jadi bagaimana keadaan sawahmu sekarang? Nah, oke. Lanjut. Opo atau artinya apa? Basa kramane punapa. Gunane yaiku kanggo nakokake barang tumindak utawa kedadean. Atau artinya menanyakan barang atau kegiatan atau kejadian ya. Nah, contoh atau tulodo ukara pitakone, contoh penggunaan kata tanyanya itu ya. Apa kowe duwe buku gambar? Apa kowe duwe buku gambar? Nah, basa kramane punapa panjenengan kagungan buku gambar ya. Jadi opo itu basa kramane punapa. Kowe atau kamu itu basa kramane panjenengan ya. Duwe itu basa kramane kagungan ya. Buku gambar tetap buku gambar ya. Nah, sekarang artinya apa kamu punya buku gambar? Nah, jadi duwe itu artinya punya. Nah, duwe itu artinya punya. Sedangkan bahasa kramane, bahasa krama dari kata duwe itu yaitu kagungan. Nah, kagungan. Lanjut. Ing endi atau di mana? Bahasa kramane wonten pundi. Gunane kanggo nakokake papan utawa artinya menanyakan tempat ya. Menanyakan tempat. Tulodo ukara pitakone, contoh kalimat tanyanya atau penggunaan kata tanyanya itu gimana contohnya. Nah, ing endi omahmu? Nah, basa kramane
wonten pundi dalemipun panjenengan. Artinya di mana rumahmu. Jadi ing endi itu basa kramane wonten pundi, omahmu atau rumahmu basa kramane dalemipun panjenengan. Tempat tinggal itu atau rumah yang dimaksud tempat tinggal itu basa kramane dalem ya. Mu atau kamu atau kowe atau anda itu apa tadi basa kramane panjenengan. Kalau omahmu atau rumahmu, jadi jika dibuat menjadi basa krama menjadi dalemipun panjenengan. Kan nggih? Lanjut. Sopo atau artinya siapa, basa kramane sinten, gunane kanggo nakokake wong utawa jeneng, atau artinya untuk menanyakan orang atau nama ya. Tulodo ukara pitakone yaiku sapa sing gelem maca Al-Qur'an. Basa kramane sinten ingkang kersa maos Al-Qur'an. Artinya siapa yang mau membaca Al-Quran. Ya. Sopo artinya siapa, basa kramane sinten. Sing itu artinya yang kalau bahasa kramanya jadi ingkang ya, ingkang gelem itu artinya mau, basa kramane kersa, tulisannya kersa ya. Moco itu artinya membaca, basa kramane maos. Lanjut. Ngopo atau mengapa, basa kramane wonten punapa. Iku gunane kanggo nakokake tumindak utawa sebab. Menanyakan perbuatan atau sebab. Tulodo ukara pitakone yaiku ngopo kowe durung turu. Basa kramane wonten punapa panjenengan dereng sare. Artinya mengapa kamu belum tidur. Tadi ngopo itu kan basa kramane wonten punapa. Kowe tadi apa? Panjenengan. Durung itu artinya belum ya. Durung kalau dijadikan basa krama arti basa kramane dereng ya, dereng. Sedangkan turu itu artinya tidur, basa kramane sare. Sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz ulangi lagi ya, mengapa kita perlu belajar basa krama. Karena basa krama itu dalam budaya Jawa di tempat kita tinggal ini adalah bahasa yang bagus ya, bahasa yang sopan. Itu sesuai dengan sunnah Rasulullah insyaallah ya, karena kita harus bicara yang baik atau diam. Makanya dalam rangka kita mengamalkan hadis Rasulullah itu kita belajar berkata-kata yang baik. Salah satunya apa? Menggunakan basa krama. Ketika kita berbicara dengan orang tua, orang yang lebih tua atau orang yang dihormati, kita usahakan ya, jika kita menggunakan bahasa Jawa, kita menggunakan bahasa krama. Itu. Atau jika tidak bisa ya bahasa Indonesia, tapi diusahakan jika kita menggunakan bahasa Jawa berbicara dengan orang yang lebih tua ya, atau dengan orang yang dihormati, itu menggunakan bahasa krama ya. Karena di budaya Jawa itu adalah cara menghormati orang lain. Budaya bahasa krama itu menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri juga ya. Piro
Kuwi tegese artinya berapa. Basa kramane pinten. Pinten gunane yaiku kanggo nakokake cacah utawa rega. Artinya untuk menanyakan jumlah atau harga. Tulodo ukara pitakone yaiku pira regane wedhusmu. Basa kramane pinten reginipun menda panjenengan. Artinya berapa harganya kambingmu. Di piro ini tegese berapa ya, artinya berapa. Sekramane pinten, pinten. Rego, regane atau harganya, itu sekramane reginipun. Reginipun. Wedhus, wedhus itu kambing ya. Wedhus itu artinya kambing. Basa kramane mendo ya. Mendo. Nah, kalau wedhusmu artinya kambingmu. Nah, basa kramane mendo panjenengan ya. Mendo panjenengan. Tanda pentung yaitu tanda kanggo mungkasi ukara pakon. Tegese tanda seru yaitu tanda untuk mengakhiri kalimat perintah. Nah, kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah atau ukara pakon yaitu ukara kang menehi perintah atau kongkonan serta pangajak. Atau kalimat perintah yaitu kalimat yang mengandung perintah atau ajakan. Tulodo ukara pakon. Contohnya ayo enggal ngaji. Nah, itu mengajak ya, ayo segera mengaji. Misalnya ada seorang bocah mengajak teman-temannya sedang mainan, dia mau berangkat ngaji, terus ayo enggal ngaji, ayo segera mengaji, gitu ya. Njur contoh selanjutnya, Wangsulana pitakon ing ngisor iki. Wangsulana pitakon ing ngisor iki. Tegese jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, ini berarti mengandung perintah ya. Biasanya kita temui di soal-soal, misalnya soal UTS atau soal di buku paket. Nah, ada seperti ini, contoh kalimat seperti ini ya. Hati-hati akeh bocah cilik. Atau tegese hati-hati banyak anak kecil. Nah, kalimat ini biasanya kita temukan di rambu-rambu, misalnya di kampung-kampung gitu ya, atau di jalan yang di daerah itu banyak anak kecil, untuk agar para pengendara kendaraan yang lewat situ harus hati-hati, pelan-pelan jalannya, takut nabrak anak kecil. Nah, makanya dikasih rambu-rambu dengan kalimat seperti ini ya. Hati-hati banyak anak kecil. Nah, basa Jawane hati-hati akeh bocah cilik. Nah, mangkatan para siswa kang mugi-mugi dirahmati Allah. Piwucal ingkang saged kita naoni sesarangan wonten ing dinten sakmenika. Ustaz nyuwun papunten menawi wonten kalepatan. Lan semoga menawi wonten pitakon saged dilayangaken wonten ing Telegram Ustaz. Dan semoga kita pungkasi kanthi donga kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.